Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yahya. Pagi ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3 yang berjudul Hidup Rukun di Sekolah. Kita awali subtema 3 di tema 1 ini dengan pembelajaran 1. Nah, masih dengan kegiatan belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat meski kita belajar dari rumah. Kita awali kegiatan kita dengan baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar tentang kalimat perintah, gambar imajinatif, dan operasi penjumlahan. Diharapkan setelah melihat video ini, anak-anak kalian dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat dan mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Setelah itu, kalian juga diharapkan dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik penyimpan dengan cara panjang dan pendek dengan benar. Nah, anak-anak, ikuti terus video ini ya. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan pada gambar ya. Di situ ada Udin dan ibunya sedang bercakap-cakap. Saya akan menirukan percakapan mereka. Dengarkan baik-baik ya. Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Kemudian Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Kemudian ibu menjawab lagi, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, dari percakapan ini anak-anak, di dalamnya ada sebuah kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan kalimat ajakan ya. Kalau kalimat ajakan itu untuk mengajak atau meminta orang lain untuk ikut. Kalau kalimat perintah ini menyuruh. Nah, ciri-ciri kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Tahu tanda seru? Nah, bentuknya seperti huruf I yang terbalik. Nah, inilah kalimat perintah dari percakapan. Ya, kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kemudian di mana lagi? Coba ayo kita cari sama-sama. Ya, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dan diakhiri dengan tanda seru. Ya, jadi kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Kemudian ada lagi, biasanya juga ada imbuhan lah setelah kata kerja. Ya, bawalah, bagilah. Nah, itu ciri-ciri kalimat perintah. Nah, contohnya satu lagi seperti ini. Masuklah ke kelas dengan tertib. Ini juga termasuk kalimat perintah ya. Nah, anak-anak, sekarang kita berlatih ya. Kalian berlatih di rumah, tugas di rumah. Buka buku kalian di halaman 99. Di situ ada 5 soal isi kalimat yang belum lengkap. Kalimat ini adalah kalimat perintah. Nah, tugas kalian melengkapi kalimat tersebut di buku tulis ya. Kemudian seperti biasa, jangan lupa kalau sudah difoto dan kirimkan hasilnya ke WA saya. Mengerti anak-anak? Pasti bisa ya.
karena soalnya sangat mudah, tinggal melengkapi kalimat yang ada saja. Kerjakan dengan baik. Untuk tugas pertama kita pada hari ini. Nah, sekarang kita beralih ke menggambar imajinatif. Apa sih menggambar imajinatif itu? Nah, gambar imajinatif adalah sebuah karya dua dimensi. Ya, gambar imajinatif adalah gambar yang bersumber dari pikiran atau khayalan kita. Bisa juga disebut dengan imajinasi kita. Oleh karena itu, dikatakan sebagai gambar imajinatif. Contohnya seperti ini. Di situ ada gambar permainan, kemudian ada gambar pemandangan, ya, ada juga gambar sekolah. Nah, gambar-gambar ini digambar sebagai sumbernya yaitu berasal dari pikiran penciptanya atau yang menggambar. Jadi mereka langkah-langkah menggambar imajinatif yaitu pertama kita tentukan tema dulu, kemudian apa yang ada digambar di pikiran kita digambar di kertas gambar. Nah, kalian pasti sudah tahu untuk mewarna gambar-gambar ini kita menggunakan apa? Ya, ada alat pewarna yaitu pensil warna, ada spidol, ada juga krayon. Nah, alat-alat ini sekali lagi digunakan untuk mewarna gambar kita. Nah, alat dan bahan untuk menggambar imajinatif itu ada pensil, ya, ada penghapus, penggaris, buku gambar tentunya atau kertas gambar, dan pensil warna, spidol, serta krayon sebagai alat pewarnanya. Nah, untuk menggambar imajinatif tentunya kita tidak langsung mewarna, tapi langkah pertama tadi ya tentukan tema dulu. Setelah itu kita gambar sketsa, namanya sketsa. Ya, sketsa itu kita gambar dulu di buku gambar. Setelah sketsanya jadi, barulah kita warna. Nah, sekarang mari kita berkreasi bersama. Ya, kalian berkreasi. Buatlah sebuah gambar suasana atau kegiatan di rumah kalian. Jadi kalian bisa melihat langsung kira-kira ada apa di rumah kalian. Bermain boleh, bermain di rumah, atau bekerja di rumah membersihkan halaman, atau ada hewan piaraan di rumah kalian, atau apa saja, ya, atau gambar rumah kalian yang ada pohon-pohonnya, ada bunga-bunganya. Silahkan kalian gambar di buku gambar kalian, buat sketsa terlebih dahulu. Setelah itu warna, berilah warna menggunakan alat pewarna yang kalian punya di rumah. Boleh pensil warna, boleh spidol, boleh krayon. Buat gambar di buku gambar. Ya, itu sebagai tugas dua kalian di rumah. Setelah itu, setelah selesai, jangan lupa difoto dan dikirim ke WA saya. Pasti bisa ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita beralih ke materi penjumlahan dua bilangan 3 angka atau ratusan. Untuk menjumlah dua bilangan itu ada dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Kita akan belajar dua cara ini. Ya. Baik, kita awali dulu dari cara panjang. Misalkan ada dua bilangan 125 dan 117. 125 ini kita pecah dulu ya. Untuk cara panjang kita pisah dulu mana yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan. Yang pertama dari bilangan 125, ratusannya adalah 100, ditambah puluhannya adalah 20, dan satuannya adalah 5. Kemudian bilangan 117,
ya, ratusannya adalah 100, puluhannya adalah 10, dan satuannya adalah 7. Kemudian kita tarik garis dan kita jumlah. Yang pertama ratusannya dulu kita jumlah, 200. Kemudian puluhannya dulu kita jumlah, 20 ditambah 10 yaitu 30. Kemudian 7 ditambah 5 berapa? 12. Kemudian kita uraikan kembali ya, karena di sini masih ada puluhan ya, 12 itu masih puluhan, maka 12 ini kita pecah ya. 200 masih tetap, 30 masih tetap. Nah, 12 ini kita pisah, yaitu 10 ditambah 2 ya. 12 ini 10 ditambah 2. Baru kita tulis kembali yang ratusan. Nah, puluhannya ini kan ada 2 puluhannya ya, 30 ditambah 10. Ini puluhannya ada 2, jadi kita jumlahkan langsung. 30 tambah 10 yaitu 40. Kemudian 2-nya, satuannya turun. Jadi yang ada di sini itu semua harus sama, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena ini puluhannya ada 2, maka dijumlah langsung menjadi 40. Baru kemudian kita jumlah semuanya, 200 ditambah 40 ditambah 2 yaitu 242. Bisa ya? Sekarang kita coba dengan cara pendek. Bilangannya sama, 125 dan 117. Bagaimana menghitung dengan cara pendek? Nah, kita tarik garis dulu, kemudian kita jumlah. Nah, 5 ditambah 7 berapa? 12 ya. 12 kita tulis dulu di sini, atau kita simpan di sini dulu 12. Nah, yang ditulis di sini adalah angka 2-nya. 2-nya ditulis di sini, kemudian 1 ditulis di atas sini. Jadi 5 tambah 7 adalah 12. Ya. Tapi tidak ditulis 12 semuanya di sini, melainkan ditulis di tempat berbeda. Yang ditulis di sini adalah angka 2-nya. Jadi satuannya ditulis di sini. Kemudian satunya itu ditulis di bilangan yang tengah, yang kedua. Ya, 1 ditambah 2 ditambah 1, ini kita hitung semuanya. Kemudian ditulis di sini ya. 1 ditambah 2 adalah 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Karena ini masih satuan, jadi tidak ada yang disimpan di atas. Kemudian kita beralih menghitung di bilangan terakhir. 1 ditambah 1 yaitu 2. Begitu ya. Jadi kalau cara pendek dimulai dari sebelah kanan dulu. Yang dihitung sebelah sini dulu. Ya, 5 dan 7. Kemudian yang kedua 2 dan 1, dan yang ketiga 1 dan 1. Ingat, kalau hasil penjumlahannya adalah puluhan atau belasan, yang ditulis adalah satuannya. Kemudian puluhannya ditulis di atas sini, disimpan di sini. Nah, gitu. Bisa anak? Bisa ya? Baiklah, sekarang kita coba sama-sama ya. Setelah ini kita akan berlatih soal. Sudah siap? Siapkan buku tulis kalian. Setelah itu kerjakan soal di halaman 104. Ya, caranya yang seperti saya jelaskan tadi. Pertama, yang di atas ini adalah cara pandang. Diuraikan terlebih dahulu. Ya, kemudian hasilnya di sini. Kemudian yang cara pendek juga begitu, sama, tinggal menjumlah. Ingat, kalau ada yang disimpan seperti ini ya, 7 tambah 5, 12, berarti 2-nya ditulis di sini, 1-nya ditulis di atas sini. Disimpan, setelah itu dihitung semuanya. Nah,
Ini sebagai tugas 3 kalian di rumah untuk hari ini. Kerjakan dengan penuh teliti ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat mengerjakan anak-anak. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.